Oke, selanjutnya kita akan membahas soal berbuah. Di sini ada soal persamaan kuadrat ya. Jadi kalian harus tahu persamaan kuadrat ini adalah soal yang selalu ada, tidak pernah absen, dan kadang-kadang dalam satu musiman UTBK itu kadang-kadang dia keluar lebih dari satu nomor ya, lebih dari satu nomor, atau dia berkombinasi dengan soal bab-bab lain gitu loh. Tapi ada persamaan kuadratnya gitu. Nah, jadi di sini silahkan kalian baca sendiri. Intinya kita punya dua persamaan kuadrat, yaitu ini dan ini ya. Masing-masing mempunyai akar-akar. Untuk yang ini akarnya adalah X1 dan X2, sedangkan persamaan kuadrat yang kedua akar-akarnya adalah kebalikan dari akar-akar yang pertama, yaitu 1/X1 dan 1/X2. Nah, jadi kita mencari hubungan antara persamaan kuadrat pertama dengan persamaan kuadrat pertama dengan persamaan kuadrat kedua gitu ya. Nanti ditanyakan 2A ditambah B berapa ya. Intinya kalian harus tahu konsepnya ya. Konsepnya di sini adalah jika kalian punya persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 gitu kan, maka X1 ditambah X2 itu adalah min B per A gitu kan, dan X1 kali X2 itu adalah C per A gitu kan. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya ini ya. Itu. Oke, ini yang harus dipegang gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nih. Untuk persamaan kuadrat yang pertama, yaitu 3x kuadrat dikurangi A kurang 1x dikurangi 1 sama dengan 0. Dia akar-akarnya kan X1 dan X2 ya. Oke. Jadi apa? Dari sini kita tahu bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B. Min B-nya tuh ini. Jadi min B itu A kurang 1 per A-nya di sini 3. Gitu kan. Terus X1 kali X2 adalah C per A. Di sini C-nya min 1, A-nya 3. Jadi min 1 per 3. Nah, untuk persamaan kuadrat yang kedua, X kuadrat dikurangi 2B tambah 1X ya, ditambah B sama dengan 0. Akar-akarnya katanya 1 per X1 dan 1 per X2. Nah, dari sini kita peroleh apa? Pertambahan akarnya 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan min B per AA nya 1. B nya ini nih yang ada di dalam kolom. Jadi apa? 2B tambah 1. Oke. Terus perkaliannya berarti ini kali ini 1 per X1 kali X2 sama dengan C per A. Di sini C-nya B, A-nya 1, berarti sama dengan B. Oke, yang sudah bisa ketahuan langsung apa? Nilai B ya. Ya enggak sih? X1 kali X2 kan min 1/3 ya. Jadi 1 per min 1/3 sama dengan B. Dengan kata lain apa? B-nya sama dengan, atau min 3 sama dengan B ya. Jadi kita sudah tahu B-nya min 3. Oke. Nah, kemudian untuk mencari A dari mana? Nah, mungkin kita menguraikan ini ya, menguraikan ini. Nah, ini harus diolah lagi. Jadinya apa? 1 per X1 ditambah 1 per X2 disamakan penyebutnya X1 kali X2, berarti atasnya X1 tambah X2. Itu sama dengan 2B
tambah 1. Oke. X1 ditambah X2. B-nya udah tahu, min 3. Jadi apa? X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2 sama dengan 2 kali min 3, min 6. Atau 2 kali min 3 tambah 1 gitu ya. Oke. X1 tambah X2 apa tadi? Langsung masukin aja, nggak apa-apa, langsung. A kurang 1/3 ya. X1 kali X3 min 1/3 sama dengan min 6 tambah 1, berarti min 5 ya. Oke. Nah ini bisa berarti A min 1 dibagi min 1 sama dengan min 5. Jadi apa? A min 1 sama dengan 5. A sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah 2A ditambah B. Jadi 2A tambah B sama dengan 2 kali 6, 12 ditambah B kurang 3 sama dengan 9. Nih, dapat 9, gampang kan? Ya enggak. Coba kalian lihat lagi stepnya, terus kerjakan. Jadi kalian usahakan kalau misalkan udah melihat pembahasan dari saya seperti ini, kalian kerjakan ulang tanpa melihat sudah lancar belum ya hasilnya, sama gitu ya. Kayak gitu ya caranya ya. Atau lebih bagus lagi gini, kalau misalkan saya sebelum membahas soal ini, kalian mengerjakan terlebih dahulu, nanti kalian bisa nggak gitu tanpa pembahasan gitu. Kalau bisa tanpa pembahasan ya udah skip aja gitu kan ke soal berikutnya. Oke. Tapi kalau mentok baru kalian lihat pembahasan dari sini, kemudian di compare gitu ya, ide yang lebih gampang yang mana gitu ya. Kadang-kadang kita lebih enak dengan ide kita sendiri gitu kan. Oke. Itu mungkin ya untuk soal pembahasan nomor 2 persamaan kuadrat. Ingat ya, persamaan kuadrat ini adalah salah satu yang paling sering muncul di UTBK. Oke.